الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemarin masih berkenaan dengan sumpah li'an, ya. Sumpah li'an itu sumpah kutukan. Jadi mengulang sedikit bahwasanya ketika ada seseorang menuduh seseorang yang lainnya atau seorang perempuan, maka seorang perempuan berzina, maksudnya baik itu suaminya sendiri, ya. Maka di sini adalah seorang suami menuduh istrinya telah berbuat zina. Maka orang yang menuduh seorang perempuan telah berbuat zina, padahal dia tidak bisa mendatangkan saksi atau bukti, maka orang tersebut bisa dikenakan hukuman menuduh, Pak. Dalam istilah fikihnya haddul qadhaf, yakni hukuman menuduh, ya, tuduh. Nanti di belakang ada ketika seseorang menuduh orang lain, misalnya menuduh seorang perempuan telah berbuat zina padahal dia tidak berzina, ya, maka orang itu kena hukuman menuduh. Nah, hukuman menuduh itu apa? Hukuman menuduh walaupun nanti di belakang dijelaskan, tapi paling tidak kita tahu, yakni hukuman menuduh orang atau seorang suami menuduh istrinya telah berbuat zina, maka dia harus dicambuk 80 kali, ya, dicambuk. Kalau orang yang berzina belum menikah, baik yang laki-laki maupun perempuan, dicambuk 100 kali, ya, kalau berzina. Kalau menuduh 80 kali. Yang mana yang dipukul, yang mana yang dicambuk? Seluruh badannya kecuali wajah dan kemaluannya, ya, cambuk. Kok dicumbuk mati misalnya, ya nggak apa-apa, wis mati waktunya, ya kan. Yang penting bukan wajah sama kemaluan. Kalau seorang laki-laki atau seorang suami menuduh istrinya telah berbuat zina padahal dia tidak bisa mendatangkan bukti, gitu. Nah, agar dia tidak kena hukuman cambuk atau hukuman menuduh padahal istrinya benar-benar telah berbuat zina, maka hendaknya hakim menyuruh dia untuk sumpah li'an, ya. Ini ngulas sedikit yang kemarin, yakni sumpah li'an itu sumpah kutukan, di mana dia berkata di depan orang banyak, di atas mimbar, disaksikan oleh banyak orang, di situ ditengahi oleh seorang hakim, sambil berkata asyhadu billahi, saya bersaksi, billahi, demi Allah, ngomongnya begitu, innani laminas shodiqin, kami termasuk orang-orang yang benar. Fima, pada apa Roma itu yang telah aku tuduhkan, bihi, pada tuduhan, zaujati, pada istriku, fulanah bin fulan, gitu, fulanah binti fulan, minazina, termasuk orang yang berbuat zina. Wa anna hadzal walada minazina, dan bahwasanya anak ini, dia sambil menunjuk di dalam perutnya,
perut istrinya, wa anna hadzal walada minaz zina, bahwasanya anak ini atau ditambahi dalam perut istri saya ini termasuk anak zina, bagian dari hasil zina. Walaisa minni, bukan dari benihku. Ngomong begitu arba'u marratin, 4 kali. Wa yaqulu fil marratil khamisati, dan berkata pada kali yang kelima, ba'da ayyidhahu al-hakim, setelah hakim memberikan nasihat kepada dia. Apa yang kelima? Wa alayya la'natullah, dan atasku laknatullah in kuntu minal kadzibin, jika aku bohong, termasuk orang-orang yang bohong. Gitu. Ini wajib disumpah seperti itu. Maka kalau udah seperti itu, otomatis nanti istrinya bisa kena hukum rajam atau rojam, ya, bahasa Arabnya rojmun, rojam, Indonesia jadi rajam, yakni dilemparin batu sampai mati, gitu, ya. Terus wa yata'allaku, dan bergantung bili'anihi, dengan sebab sumpah li'annya, khamsatu ahkamin, 5 hukum. 5 hukum ini, Pak, ketika seorang laki-laki telah berani bersumpah li'an, maka 5 hukum ini akan ada pada dia, ya, konsekuensinya. Apa itu yang 5? Suqutul haddi anhu, gugur hukuman darinya pada dia. Jadi otomatis orang ini nggak dihukum menuduh. Satu, dia nggak dihukum menuduh, nggak dihukum dicambuk 80, tidak. Yang kedua, wa wujubul haddi alaiha, dan wajib dihukum atas istrinya. Oh, ya kan? Istrinya nanti dihukum. Dihukum apa? Dihukum rajam, dirojam, mau dizina, gitu. Yang ketiga, zawalul firasyi, dan putusnya hubungan perkawinan, otomatis. Yang ketiga nih, otomatis, Pak, putus sejak dia bersumpah seperti itu. Seorang suami bersumpah li'an, maka statusnya udah putus dengan istrinya tadi. Itu konsekuensinya, ya toh? Sing keempat, wa nafyul waladi, dan hilangnya hubungan dengan anaknya, walaupun itu benih dia tuh. Misalnya, Pak, benih dia ternyata karena dia nggak mengakui, kalau dia menuduh istrinya telah berbuat zina, maka anaknya otomatis putus hubungan dengan dia. Itu keberapa? Berapa? Yang kelima, wat tahrimu, haram, ya, dia menikah, ya, alal abadi, untuk selama-lamanya, ya. Dia haram menikah, Pak, untuk selama-lamanya pada istrinya yang disumpah li'an tadi. Hati-hati nih. Dia pokoknya ternyata apa namanya, suatu saat nanti misalnya dia seneng lagi sama perempuan tadi, istrinya tadi nggak bisa balik udah. Karena apa? Karena udah sumpah li'an tadi, Pak. Untuk selama-lamanya dia nggak bisa kembali kepada istrinya, walaupun dengan alasan apapun. Beda dengan apa? Talak 3. Kalau talak 3 nggak boleh dia menikah kecuali istrinya menikah dengan orang lain, kemudian baru dinikahin. Kalau ini enggak, udah putus, wa tahrimu al abadi. Seterusnya nyesel kalau misalnya apa, dia seneng lagi, nyesel nantinya. Nah,
Rawa telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, hadis 5001 an Ibni Abbasin radhiyallahu anhumah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah, anna Hilal ibna Umayyah, bahwasanya Hilal putra Umayyah, qadhafa dia menuduh imra'atahu pada istrinya. Faja'a, kemudian dia datang kepada kajian Nabi ya. Fasyagita, kemudian dia juga bersaksi yang tadi ya, bahwasanya apa tadi, sumpah li'an tadi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, anna ahadakuma, bahwasanya salah satu di antara kalian berdua, kadzibun, itu pendusta. Nah, kan Hilal datang tuh, benar ya kanjeng Nabi, istri saya telah berbuat zina, kan udah nih. Terus kanjeng Nabi beliau bersabda, di antara kalian Allah mengetahui, di antara kalian pasti ada yang berdusta gitu. Fahal minkuma taibun, maka apakah dari di antara kalian berdua taibun, orang yang bertobat. Wa fi riwayatin an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qarrara dzalika sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai salasa maratin, 3 kali balik. Summa qomat fasyahidat, kemudian berdiri siapa? Perempuan, istrinya tadi, fasyahidat, dia pun bersaksi. Jadi nanti ada adu-adu saksi Pak, adu-adu bersumpah. Nanti diadu ini bersumpah. Terus warawa, dan meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, hadis 2263, wa ghairuhu, dan selain Imam Abu Dawud, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, annahu, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'a, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qina nazalat, ketika turun ayatul mutala'inain, ayat mutala'inain ini, yakni ayat walladzina yarmuna azwajakum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasahadatu ahadikum arba'u syahadati billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. An-Nur ayat 6 dan 7. Berkenaan dengan ayat ini kanjeng Nabi bersabda, ayyumam ra'atin, di mana-mana seorang perempuan ya, adkholat, yang memasukkan, ala qaumin, atas satu kaum, man laisa minhum, tetapi kaum itu atau orang itu bukan dari golongannya. Dari golongan ini maksudnya bukan mahramnya ya, masukkan laki-laki yang bukan mahramnya, bukan bapaknya, bukan kakaknya, bukan adiknya, bukan saudaranya, atau bukan pak de pakliknya, orang lain aja ya, dimasukkan ke dalam rumahnya. Apa kata kanjeng Nabi? Falaisat minallah fi syai'in, maka Allah lepas diri berurusan dengan dia itu ya. Artinya apa? Berlepas tangan. Wala yudkhilaha wala yudkhilahallahu jannatahu, dan Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surganya. Ini perempuan, hati-hati. Perempuan gak asal masukkan laki-laki ke dalam rumahnya, termasuk sampean Pak. Kalau bertamu, istri suaminya kagak ada, jangan bertamu ya, jangan bertamu, kecuali memang bapak nunggu di luar, itu beda lagi
Kata istrinya bilang, mohon maaf Pak, suami saya lagi dalam perjalanan. Bapak gimana, terserah Bapak itu. Oh saya tunggu di luar, jangan masuk. Jangan jadi tamu biayaan. Langsung masuk aja ke dalam. Bu, numpang kencing ya, kencing tempat lain aja. Ya kan? Itu karena apa? Nanti khawatir timbul fitnah Pak. Nanti paling tidak suaminya pulang bisa marah-marah. Apalagi orang Arab. Orang Arab itu sifat cemburunya tinggi Pak. Tinggi. Seperti orang Madura. Orang Madura. Ada orang Madura nggak nih? Ada orang Madura? Pak Rahmat orang Madura? Pak Rahmat orang Madura Pak? Oh, kok gak kayak orang Madura? Nggak ramah. Orang Madura. Orang Madura itu cemburunya tinggi loh Pak. Sampean jangan macem-macem sama istrinya. Dicelurit sampean. Dicelurit bener nih. Ya Pak Rahmat ya. Wah bener loh Pak. Saya dikasih tahu sama teman-teman yang di Madura. Makanya cemburu tinggi. Orang Arab pun begitu. Makanya dengan tegas, gak boleh kalau ada kita sebagai tamu bertamu kepada orang ternyata nggak ada, udah balik aja ya, jangan tambah masuk, nggak bener itu ya. Istrinya udah ngomong, Pak bapaknya nggak ada Pak. Ya udah saya boleh masuk nggak? Oh ini maksa ini orang. Ya nggak boleh katanya, nggak boleh. Wes mana tadi? Wa ayu mamrojulin. Nih satu, kalau seorang perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya, padahal suaminya kagak ada, maka Allah gak memasukkan dia ke dalam surganya. Saya tegas begitu. Wa ayu mamrojulin, dan siapa-siapa laki-laki jahada yang mengingkari waladahu anaknya, huwa yang duru ilahi, padahal dia tahu bahwa saya itu anaknya, diingkari, ijtanaba maka akan menjauhkan Allah minku darinya. Masya Allah ya. Artinya apa? Allah akan menjauhkan nanti di akhirat, jauh dari Allah orang, jauh dari rahmat Allah orang seperti ini ya. Selanjutnya wa fatahahu ala ru'usil awwalina wal akhirin, dan Allah akan memberikan membukakan aib ala ru'usil awwalin wal akhirin pada pemimpin-pemimpin dari awal sampai akhir. Ini artinya apa? Tegas Allah juga. Seorang laki-laki nggak mau mengakuin anaknya padahal itu anaknya. Kan ada kasus seperti itu kan? Entah anaknya hitam teh apa, anaknya cacat kayak, terus nggak ngakuin anaknya. Ada loh kayak gitu Pak. Insya Allah. Ada seorang ibu padahal dilahirkan dari perutnya dia, karena waktu lahir ternyata anaknya itu cacat, sumbing gitu. Ibu ini nggak anak saya, ini bukan anak saya ini. Wow, gimana ini? Stres kali ini ibu ini. Padahal dilahirkan nyata-nyata Pak. Kalau ngomong bukan anak saya, terus anak siapa? Kalau laki-laki bisa ngomong itu bukan anak saya, tapi kalau lahir dari perutnya ibunya pasti anaknya dia. Mau hasilnya sama gendruwo kek, sama laki-laki lain, tetap itu turun dari rahim dia, itu anaknya dia. Paham? Ini ada kasus seperti itu Pak. Seorang perempuan, seorang ibu tidak mengakui anaknya. Karena apa? Gak mirip dengan dia. Gak mirip dengan dia kan mirip sama bapaknya kali. Bapak yang mana gak tahu mungkin. Ada loh bapaknya ganteng, ibunya cantik, anaknya hitam gitu. Ada toh? Ada nggak? Ini bapaknya putih, ibunya putih, anaknya hitam, bisa nggak? Bisa baik Pak.
Ada bapaknya hitam, ibunya hitam, anaknya putih, bisa nggak? Bisa baik. Terserah Gusti Allah itu mah. Kadang-kadang nggak jelas, ya toh. Wes, nah ini. Nah ini ada hadis lagi nih. Rawa telah meriwayatkan Abu Bukhari, Imam Bukhari hadis 5009, wa Muslimun dan Imam Muslim hadis 1494, an Ibni Umar radhiyallahu an dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajuli wa imraatihi. Kanjeng Nabi menyumpah li'an antara dua laki-laki dan antara laki-laki dan perempuan, suami istri. Sama kanjeng Nabi disumpah li'an. Fantafa, maka menghilangkan menghilangkan hubungan min waladiha dari anaknya. Fafaraqo bainakuma, dan kanjeng Nabi memisahkan di antara keduanya. Memisahkan di antara keduanya laki sama perempuan nih, suami istri dipisahkan. Udah untuk selama-lamanya. Yang pertama tadi apa? Otomatis laki-laki tadi akan putus hubungan dengan anaknya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal kajian Nabi memisahkan antara suami istri ini, nggak akan bisa nikah kembali. Wa alhaqa alwalad bil mar'ati, dan kajian Nabi menghubungkan anak itu pada ibunya. Nih Pak, anak zina, anak yang dihasilkan dari hasil perzinaan, maka anak ini akan putus hubungan dengan bapaknya, tetapi nggak akan bisa putus dengan ibunya. Nasabnya akan tetap nyambung sama ibunya. Tapi kalau bapaknya putus, hasil hubungan di luar nikah. Tapi kalau sama ibunya nggak putus. Kalau putus itu aslinya apa Pak? Nggak saling mewarisi, apalagi nggak boleh jadi wali, tuh, ya toh, itu putus. Tapi dia akan berhubungan atau bernasab pada ibunya, gitu anak itu. Ada yang ditanyakan berkenaan dengan ini. Ada yang nanya berhubungan dengan sumpah li'an ini, sumpah kutukan, sumpah laknat. Yang ngeri itu kalau udah Allah melaknat kita ini, ya Allah, mau kemana lagi kita nih? Kalau udah Allah melaknat kita, ya Allah. Ternyata kita bohong nih Pak. Kalau Allah sudah melaknat Pak, ujung-ujungnya neraka Pak. Ya, neraka, neraka. Ngeri. Ini yang bukan ijma, bukan kias, tapi langsung Al-Quran yang turun tangan. Ya toh? Quran turun tangan. Terus yang kedua ini di luar tema ya. Di luar tema, sekarang lagi ngetren-ngetrennya, yang lagi digembar-gemborin itu orang murtad, ya, keluar dari Islam. Saya berpesan betul kepada jenengan ya, tolong dalam kondisi apapun, situasi apapun, sampean atau jenengan jangan sampai murtad Pak. Walaupun misalnya orang-orang gede pada murtad, jenengan jangan sampai murtad. Ya kan ada sekarang ada si A murtad, si B murtad. Wah ada ustadz murtad. Yakin itu bukan ustadz yang murtad. Kalau ustadz beneran saya yakin bukan, nggak akan murtad dia. Ya ini tolong pesan saya ini. Sampai bapak dibunuh pun rela. Yang penting jangan sampai murtad. Modalnya jenengan masuk surga itu cuma satu Pak, jaga Islam Bapak, jaga iman Islam Bapak. Kalau orang mati masih membawa iman, masih membawa Islam, walaupun dia nggak sholat misalnya, ya,
ataupun mungkin dia nggak zakat, nggak puasa, tapi dia iman Islam Pak, itu ada harapan masuk surga. Makanya di dalam kitab Tanqihul Qaul itu disebutkan walaupun imannya sebesar biji dzarrah ya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka. Pastinya disiksa dulu, itu udah pasti. Karena orang nggak sholat, nggak puasa misalnya, ya digosok dulu lah dosa-dosanya, ya toh, disetrika dulu. Kalau udah bersih baru dimasukin lemari, maksudnya kan begitu. Sing penting modalnya iman Islam. Nah, kalau iman Islam kita lepas dari dada kita, jangan harap sampai masuk surga. Titik ini. Ya, misalnya nih Pak, ini karena emang apa namanya nih, media medsos ini luar biasa, mempengaruhi orang-orang. Lagi ditampakkan orang-orang apa, kemarin saya baca ulama keluar apa murtad gara-gara ini orang yang taat ibadah murtad. Jangan ikut-ikutan. Sengaja mereka gede-gedein kayak begitu biar oh iya ya Pak, untuk menguatkan iman Islam jenengan ya, pokoknya agama yang murni Tuhannya cuma satu, itu hanya Islam. Ya, kok seperti itu? Ya saya nggak nyebut ya, coba yang lain kan. Ya, saya hanya menguatkan jenengan sendiri nih. Yang lain coba Bapak bisa baca-baca, Tuhannya lebih dari satu, walaupun ketuhanan yang Maha Esa, tapi kenyataannya 3, ya toh? Kalau mereka menuduh itu orang Islam juga ngagung-ngagungin Muhammad katanya, tapi kan nggak nyembah, nggak ada orang itu ngomong ke bahwasan Nabi Muhammad Tuhan, nggak ada nggak ada. Walaupun kita cinta betul kepada kanjeng Nabi, tapi nggak pernah kita ngomong bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Loh, yang lainnya itu saya nggak sebut. Paham ini? Itu makanya hanya satu Tuhan kita, Allah, dan Nabi kita juga satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai utusan yang ke kita ini, umat kanjeng Muhammad kan. Dan kita mengakui Nabi Isa itu adalah Nabi juga, Nabi Musa Nabi juga, 25 Nabi dan Rasul itu adalah seorang Nabi, dan kita akuin itu adalah utusan Allah. Tetapi Nabi kita, Rasul kita adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan nggak ada kan terus jenengan memperingati Maulid Nabi terus menyebut Tuhan Muhammad, nggak ada. Secinta-cintanya kita kepada kanjeng Nabi Muhammad, nggak akan pernah kita nyebut beliau adalah Tuhan. Ya, ini hanya mengingatkan kepada jamaah saya, wajar. Karena apa? Sekarang lagi digembar-gemborkan seperti itu. Biar orang besar itu kok bisa keluar dari Islam ya? Ada apa dengan Islam? Kalau iman sampai nggak kuat akhirnya goyah juga. Tolong, modalnya masuk Islam itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu aja. Masuk surga maksudnya. Modalnya masuk surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu miftahul jannah Pak, kuncinya surga Pak. Sampean di dunia nggak dapat apa-apa, tapi masih ada harapan nanti di surga. Tapi kalau di dunia udah nggak dapat apa-apa misalnya, tapi sampai iman Islam jenengan tergadai, sampean nanti di akhir tambah lebih nggak dapat apa-apa. Sengsara di dunia masih bisa makan Pak sampean. Istilahnya makan seadanya. Tapi kalau sengsara di akhirat nggak bisa. Ya, boro-boro makan Pak.
jenengan minta makan, dikasihnya zakum, makanan ahli neraka itu. Apa itu zakum? Yaitu pohon yang berduri. Ketika ahli neraka makan zakum, maka ususnya akan robek-robek. Kalau minumannya apa? Minumannya adalah nanah darah dari orang-orang zina itu. Naudzubillah min dzalik. Nah itu ya, aduh, nggak mati lagi. Kalau sampean sengsara-sengsaranya di dunia paling mati gitu toh, digebukin mati. Tapi kan ada akhirnya. Nanti ada balasan nanti di akhirat. Tapi kalau di neraka orang mati nih. Maka saya pesan betul. Kenapa? Kasihan. Kadang-kadang orang murtad itu kadang-kadang saya kasihan. Ketika saya membaca ada artikel ada orang murtad, naudzubillah min dzalik, ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau jaga keturunan-keturunan hamba. Saya begitu. Santri hamba, jamaah hamba, jangan sampai ada yang murtad ya Allah. Sebabnya apa? Kayak gini, lihat, kasihan. Dan rata-rata orang murtad itu orang-orang yang agamanya nol. Udah begitu baik. Gak ada seorang kiai murtad tuh, ustadz yang apalagi seorang ulama murtad. Tapi kalau dari dari agama lain, rata-rata ke Islam, rata-rata penggede-gedena, ya toh, pemimpin-pemimpin mereka yang masuk Islam. Tetapi kalau yang Islam ke mereka itu adalah orang-orang yang memang imannya yang tipis gitu. Ya itu ya, makanya jangan, tolong. Sampai saya kadang buka Google, serut, wah ini murtad, ngeri ya, ngeri. Ini di luar tema, karena termasuk salah satu kewajiban saya untuk mengingatkan masalah seperti ini. Kalau nggak diingatkan, kadang-kadang orang itu ikut-ikutan, ya kan, ikut-ikutan. Ada yang nanya di luar tema, ada yang nanya. Subah pocong. Subah pocong itu bukan ajaran Islam. Enggak. Tapi kalau ajaran Islam ya sumpah kutukan ini, ya. Itu merupakan adat saja itu, Pak. Di mana? Subah pocong? Di Malang apa di mana ya? Ya Jawa Timurnya mana itu? Saya Jawa Timur, Pak. Oh, di Bojonegoro nggak ada loh. Di kabupaten saya nggak ada. Di mana? Banyuwangi apa di mana? Subah pocong itu kalau orang dituduh kemudian dia mengelak, kemudian dipocong terus disumpah. Nanti kadang-kadang jadi pocong beneran, Pak. Mati maksudnya. Emang itu adat, ya adat. Kalau dalam Islam orang ada, ya tidak ada sembah pocong. Ada orang dimasukin ke kuburan, ada aja kayak gitu ya. Namanya orang. Tapi kalau adat gimana lagi, Pak? Namanya adat. Tapi dalam ajaran Islam tidak ada. Ada yang lagi nanya? Alhamdulillah. Sampai di sini ngajinya ya. Ini masih berhubungan li'an sedikit lagi nanti. Insyaallah besok sekaligus nanti kita bahas berkenaan dengan apa tadi?
Iddah, masa iddah ya. Masa iddah itu macam-macam, nanti insya Allah minggu depan kita bahas. Ketika seorang perempuan dicerai oleh suaminya, maka dia harus beriddah, wajib beriddah. Nah, iddah antara satu dengan yang lainnya itu beda. Perempuan satu dengan perempuan yang lainnya beda. Seperti apa nanti akan kita bahas minggu depan ya, insya Allah ya. Sampai di sini majelis kita. Kita tutup dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.